Pelaksanaan seleksi udah di depan mata, tapi kalian masih leha-leha aja. Wah, jangan teman-teman. Karena di luar sana sudah banyak loh yang mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, bahkan rela begadang untuk menghadapi seleksi tahun ini. Terlebih di tahun ini, pesertanya lebih banyak loh dan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, yuk persiapkan diri juga dari sekarang, salah satunya dengan belajar soal-soal di video ini. Tanpa lama-lama, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini, khusus di video ini, kita akan bongkar soal. Kita akan bedah soal sampai tuntas materi nasionalisme. Penasaran nggak sama soalnya? Kalau penasaran, yuk tonton sampai habis ya. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Nasionalisme adalah suatu paham yang mengutamakan kedaulatan negara sebagai hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Salah satu bentuk implementasi nasionalisme dalam kegiatan sehari-hari adalah A. Mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal, B. Mengadakan musyawarah di tempat kerja untuk menentukan kapan target pekerjaan akan dilaksanakan, C. Ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil, D. Beribadah dan bertoleransi antar umat beragama tanpa saling singgung satu sama lain, E. Belajar dengan giat. Nah, di sini ditanyakan mengenai bentuk implementasi atau pelaksanaan nasionalisme di dalam kegiatan sehari-hari kita. Kira-kira dari opsi yang A, B, C, D, E yang mana nih? Nasionalisme tadi paham yang mengutamakan kedaulatan negara. Jadi, kedaulatan negara itu didahulukan, diutamakan daripada apa? Kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Dan juga untuk mencapai nasionalisme ini, maka diperlukan kerjasama nih teman-teman, dengan orang-orang yang punya tujuan serta kepentingan yang sama. Tentunya kepentingannya ini dalam hal yang positif ya teman-teman, bukan yang negatif. Nah, berarti kira-kira dari opsi jawaban yang ada yang mana nih? Yang paling tepatnya itu ada di opsi yang C, teman-teman. Ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil. Kenapa yang C, Kak? Nah, karena dengan mengikuti kegiatan ini, maka nantinya akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat kebangsaan di dalam kegiatan sehari-hari, teman-teman. Kita ikut pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil, untuk kita. Diharapkan setelah kita mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan oleh TNI ini, kita dapat menerapkan nasionalisme di dalam kegiatan sehari-hari, teman-teman. Misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan mendukung program-program yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Nah, itu adalah wujud dari nasionalisme, teman-teman. Dengan kita mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah wujud nasionalisme yang kuat. Jadi, untuk soal ini, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita next ke soal nomor 2. Di bawah ini, yang merupakan contoh pengamalan nasionalisme sempit adalah A. Tidak berdiri saat diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya, B. Mengangkat tangan saat dan memberi sikap hormat saat bendera merah putih dikibarkan, C. Tidak menghentikan dan mematikan kendaraan saat prosesi penurunan bendera berlangsung saat melewati markas TNI, D. Bersikap acuh tak acuh saat mendengar lagu kebangsaan negara lain diputar di suatu kegiatan internasional yang kamu ikuti, E. Membeli produk buatan negeri sendiri karena murah walaupun tidak terpakai. Nah, sekarang ditanyakannya mengenai nasionalisme yang sempit, bentuk pengamalannya yang mana? Kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme sempit ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan nasionalisme sempit ini bisa dikatakan sebagai chauvinisme. Dan chauvinisme ini apa sih chauvinisme? Kan chauvinisme ini adalah sikap kita merasa bangga ya
dengan negara kita, tapi apa? Tapi kita menganggap rendah bangsa lain. Jadi itu adalah bentuk dari nasionalisme sempit ini, teman-teman, nama lainnya. Langsung aja kita cari berarti dari opsi jawaban yang ada. Tidak berdiri saat diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini adalah contoh pengamalan nasionalisme ya, bukan dari chauvinisme. Jadi yang A kurang tepat. Yang B mengangkat tangan dan memberi sikap hormat saat bendera merah putih dikibarkan. Ini juga bukan merupakan sikap chauvinisme. Ini adalah nasionalisme. Yang C tidak menghentikan dan mematikan kendaraan saat prosesi penurunan bendera berlangsung saat melewati markas TNI. Ini juga masih kurang tepat, teman-teman. Ini adalah bentuk dari apa? Nasionalisme itu sendiri ya. Yang D bersikap acuh tak acuh saat mendengar lagu kebangsaan negara lain diputar di suatu kegiatan internasional yang kamu ikuti. Acuh tak acuh mendengar lagu kebangsaan negara lain. Nah, ini adalah bentuk dari nasionalisme sempit, teman-teman. Karena kita bangga ke negara kita sendiri, tapi kita menganggap bangsa lain atau negara lain itu lebih rendah. Di situ ya. Karena kenapa? Acuh tak acuh berarti apa sih? Kayak tidak peduli ya ketika ada lagu kebangsaan negara lain diputar. Sama aja dengan apa? Merendahkan bangsa lain. Kalau yang E memberi produk buatan negeri sendiri karena murah walau tidak terpakai. Ini adalah bentuk dari nasionalisme itu sendiri. Jadi udah untuk soal ini udah jelas banget. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Pertandingan olahraga adalah salah satu tempat untuk mengembangkan sikap nasionalisme. Atau tadi sikap apa? Mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri. Adapun sikap nasionalisme yang tidak benar yang ditunjukkan oleh pelaku olahraga adalah A. Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan menjadi brand ambassador masakan dalam negeri. B. Jordi Amat, pemain naturalisasi Indonesia, memilih bermain di Liga Malaysia dibandingkan dengan tim Eropa. C. Banyak tim sepak bola di Indonesia yang masih memilih pemain berdasarkan faktor kedaerahan, bukan karena kualitas dan etos kerja pemain. D. Sebelum dilepaskan bertanding di luar negeri, atlet Indonesia mencium bendera merah putih di Istana Negara. E. Tim futsal Indonesia berangkat bertanding walaupun tidak mendapat sumbangan dana transportasi dari pemerintah. Kita harus mencari sikap yang tidak benar ya, sikap nasionalisme yang tidak benar yang ditunjukkan oleh pelaku olahraga. Berarti oleh siapa sih? Atlet ya. Kita lihat yang A, menjadi brand ambassador dalam negeri, ini jelas banget nasionalisme, dia cinta kepada bangsa dan negaranya. Yang B, Jordi Amat, pemain naturalisasi, memilih bermain di Malaysia dibandingkan dengan tim Eropa, ini tidak ada kaitannya ya teman-teman dengan sikap nasionalisme. Yang C, banyak tim sepak bola yang memilih pemain berdasarkan faktor kedaerahan. Nah, ini adalah contoh sikap nasionalisme yang tidak benar, teman-teman. Karena apa? Memilih pemainnya berdasarkan kedaerahan, bukan kualitas dan etos kerja. Semestinya di dalam sikap nasionalisme ini, ketika memilih misalkan karyawan, memilih kayak ini, pemain, itu bukan berdasarkan faktor kedaerahan, bukan berdasarkan faktor keluarga atau rekan dekat, kerabat, dan lain-lain, tapi kita harus lihat dari kualitasnya, kemampuannya, dan juga etos kerjanya. Nah, di sini dalam konteks tim sepak bola, maka harus dilihatnya bukan karena kedaerahan, tapi kualitas dan etos kerja pemainnya. Dan di sini, karena jawabannya itu adalah yang paling tepat yang C, maka untuk soal ini adalah jawabannya yang C. Karena kalau kita lihat di yang D, mencium bendera merah putih ini adalah bentuk dari nasionalisme. Ini adalah identitas ya. Bendera merah putih itu adalah identitas. Kemudian, kalau yang E, tetap bertanding walaupun tidak mendapatkan sumbangan ini juga. Dan ini adalah juga contoh dari apa sih? Patriotisme dan rela berkorban. Jadi udah jelas banget untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe ya, dan jangan lupa nyalain notifikasi. Karena kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman, gak cuma sama aku, tapi ada mentor lainnya juga. Dan jangan lupa share video ini ya ke teman-teman lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soalnya. Oke, kita lanjut ini ke soal berikutnya. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan.
Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut nih apa nih? A. Menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. B. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. C. Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. D. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. E. Menghadiri forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Peran nasionalisme dalam menghadapi apa? Perpecahan di bidang sosial budaya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yang jelas banget paling benar adalah yang D ya, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, di sini dengan kita mengenal, bukan cuma mengenal, tapi juga bisa melestarikan, kemudian menghargai adanya perbedaan budaya. Itu adalah wujud untuk apa? Menghadapi ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nih. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 atau G20. Pemerintah Indonesia menganggarkan 674 miliar atau 45 juta US dollar untuk rangkaian acara G20 ini. Wah, cukup besar ya anggarannya. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit, termasuk 6.000 prajurit dari Kodam 9 Udayana yang bermarkas di Bali. Pemerintah memanfaatkan momen ini untuk kembali membangun perekonomian Bali yang sempat turun akibat pandemi COVID-19 dengan menonjolkan kekayaan budaya yang dimiliki di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bali saat jamuan makan malam dalam rangka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di GWK Park pada Selasa 15 November 2022. Rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden terlihat dari mana? A. Bangga menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. B. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh negara di dunia yang ikut tergabung di acara KTT G20 di Bali. C. Menyambut baik negara yang tergabung pada KTT G20 di Bali. D. Menonjolkan kekayaan budaya yang dimiliki di Indonesia. E. Bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. Nah, yang ditanyakan adalah sekarang eksplisit banget nih rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden, Bapak Joko Widodo. Terlihat dari mana? Kalau dari teks ini ya, teman-teman. Nasionalisme salah satunya juga itu adalah apa sih? Bangga untuk identitas ya, identitas bangsa, bangga mengenakan pakaian-pakaian dalam negeri, bangga dengan kebudayaan-kebudayaan dalam negeri, kayak gitu ya teman-teman. Nah, berarti yang mana nih yang merupakan rasa nasionalismenya? Nah, berarti dari opsi yang A sampai yang E yang paling tepat yang mana nih? Yang E ya, jelas teman-teman, bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. Nah, di sini baju adat daerah salah satu juga bentuk apa dari identitas nasional Indonesia ya teman-teman. Bangga nih Presiden Joko Widodo bangga untuk mengenakan atau memakai baju adat daerah. Itu adalah bentuk dari nasionalisme. Nah teman-teman, jadi segitu dulu nih soal mengenai nasionalisme yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih memahami materi mengenai nasionalisme. Dan nantinya kalian bisa lolos di seleksi tahun ini. Dan sebelum aku tutup videonya, aku juga mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe dan juga nyalain notifikasi ya. Dan jangan lupa untuk di-share videonya. Terakhir aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!